Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman kelas 8 SMP Lab School VIP UMJ. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini pembelajaran bahasa Indonesia kita akan membahas bab 3, ya kan? Bab 3 yaitu tentang lingkungan hidup di sekitar kita. Jadi lingkungan hidup di sekitar kita. Ya, lebih mengkerucutnya yaitu tentang teks eksposisi. Nah, ini salah satu bab untuk PTS kalian. Jadi, mohon betul-betul disimak, dipahami agar PTS-nya pun berhasil. Kemudian pembelajaran online ini melalui video pembelajaran teman-teman bisa paham apa itu yang disebut dengan teks eksposisi. Baik, kita mulai. Teman-teman bisa buka di buku paketnya halaman 49 di buku paketnya agar kita bisa memakai buku paket tersebut. Baik, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun di rumah, belajar di rumah secara online, tapi teman-teman bisa semangat untuk belajar, tidak memutuskan semangat. Nah, dan jangan lupa ingat terus berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini agar kita bisa belajar seperti biasa di sekolah yang kita cintai. Baik teman-teman, kita lanjut saja ya. Di halaman 49, teman-teman bisa diperhatikan. Berikutnya ada mengenai di halaman 50, teman-teman. Nah, seperti yang ada di PowerPoint, halaman 50 mengenai mengidentifikasi informasi dari teks eksposisi. Jadi, teman-teman harus tahu apa saja atau apa sih pengertian dari teks eksposisi. Oke, baik, di halaman 50 yang teman-teman bisa lihat di buku paket atau memang memperhatikan dari PowerPoint video pembelajaran ini. Nah, pengertian dari teks eksposisi, nah di sini, teks eksposisi yaitu teks yang bertujuan, jadi teks eksposisi itu mempunyai tujuan untuk menginformasikan. Jadi ada hal, ada berita yang disampaikan, berarti itu berupa informasi. Suatu hal atau pokok pikiran. Jadi ada sesuatu yang akan disampaikan, baik itu pemikiran, baik itu gagasan dan sebagainya, yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan pembaca. Nah, artinya teks eksposisi itu teks yang berupa informasi untuk memperkaya atau memperbanyak keilmuan pembaca. Nah, paham ya? Jadi apa pengertiannya? Teks yang berisi informasi bertujuan menyampaikan sesuatu hal atau pemikiran kepada pembaca agar pembaca bisa memperoleh ilmu. Nah, itu ya kira-kira teman-teman. Ada di buku paket juga di halaman 50, teman-teman bisa lihat. Nah, itu pengertian dari teks eksposisi. Nah, sekarang apa sih cirinya? Ciri dari teks eksposisi sendiri adalah satu. Apa? Teks bersifat non-fiksi. Artinya tidak berdasarkan hayalan. Artinya apa? Fakta. Artinya apa? Kejadiannya benar-benar terjadi. Itu ya teman-teman. Jadi ciri yang pertama, teks eksposisi bukan karangan, bukan berupa hayalan, bukan berupa imajinasi seseorang, bukan. Tapi betul-betul ada. Betul-betul ada di dalam kehidupan. Itu ya. Jadi bersifat fakta, non-fiksi. Paham ya teman-teman? Nah, berikutnya yang kedua, ciri yang kedua, teman-teman bisa lihat yang kedua nih. Nah, gaya bahasa bersifat informasi, informatif. Artinya bahasa yang ada di teks eksposisi, nah itu bersifat informasi, menginformasikan, memberikan informasi kepada pembaca. Jadi gaya bahasanya itu apa? Informatif, memberitahu. Paham ya? Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Tulisan tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca. Artinya
teks tersebut itu tidak merubah pemikiran, pemahaman dari pembaca, hanya memberikan informasi. Nah, itu ya ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, teman-teman. Nah, bisa lihat. Ciri yang keempat adalah fakta-fakta dalam teks digunakan sebagai perwujudan. Nah, artinya dalam teks tersebut itu betul-betul ada di dalam kehidupan. Paham ya? Oke, jadi poin yang keempat ini, ciri yang keempat, fakta-fakta artinya hal-hal yang disampaikan di dalam teks eksposisi itu betul-betul sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kenyataannya. Paham ya? Nah, itu kira-kira. Jadi cirinya ada 4. Pertama, teks bersifat non-fiksi, artinya bukan hayalan. Kedua apa? Nah, gaya bahasa bersifat informasi, artinya menginformasikan. Ketiga apa? Tidak mempengaruhi pembaca, artinya hanya memberitahu. Yang keempat apa? Hal-hal yang ada di teks eksposisi betul-betul ada di dalam kehidupan. Cirinya ada 4. Tolong diingat. Dibaca di buku paket halaman 50 ada juga. Baik, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, sekarang di halaman 50 sampai 51. Di sini ada perbedaan. Artinya gini teman-teman, apa sih bedanya teks eksposisi dengan teks argumentasi? Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Teks argumentasi itu apa sih gitu. Nah, teks argumentasi itu adalah teks yang isinya tentang pendapat seseorang. Itu yang disebut dengan teks argumentasi. Nah, itu ya teman-teman. Nah, apa sih sekarang bedanya teks argumentasi dengan teks eksposisi? Oke, kita lihat di sini. Nah, kalau teks eksposisi menjelaskan atau menerangkan suatu pokok persoalan. Jadi ada satu hal persoalan diterangkan. Wabah corona, ya sudah diterangkan corona tersebut seperti apa. Nah, kalau teks argumentasi berusaha membuktikan kebenaran dari suatu pokok persoalan. Artinya kalau teks argumentasi itu belum tentu betul karena pendapat, karena pernyataan seseorang. Itu ya. Jadi berusaha membuktikan omongannya itu betul-betul dibuktikan kepada orang. Nah, itu teman-teman ya. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, penulis menyerahkan kepada pembaca tentang sebuah informasi diterima atau tidak. Artinya, teks eksposisi itu tidak memaksakan apakah teks eksposisi itu akan diambil atau tidak. Jadi hanya menginformasikan teman-teman. Nah, kalau teks argumentasi itu apa? Penulis ingin mengubah pandangan pembaca. Artinya ingin menanamkan agar pembaca tersebut itu mau mengikuti. Nah, beda ya. Nah, bedanya ketahuan ya. Oke, berikutnya, gaya penulis. Nah, kalau di teks eksposisi, gaya penulis bersifat informatif. Artinya hanya menginformasikan. Berusaha menjelaskan objek tertulis atau berita yang nyata. Nah, itu. Nah, kalau teks argumentasi apa? Penulis itu ingin si pembaca mengikuti apa yang dia tulis, dijelaskan secara subjektif. Subjektif itu tidak berdasarkan apa adanya, dilebih-lebihkan, rasional. Nah, bagaimana caranya menjelaskannya itu sesuai dengan pemikirannya. Rasional, artinya bisa, oh iya benar juga ya, artinya masuk akal. Nah, secara subjektif, nah artinya tidak sesuai dengan apa adanya. Beda ya, perbedaannya kelihatan ya dari slide ini ya, tentang teks eksposisi dan teks argumentasi. Tolong diingat, ada di halaman 50 sampai 51. Nah, itu teman-teman ya. Oke, baik, kita lanjut lagi di slide berikutnya. Nah, masuk ke kebahasaan atau kebahasaan yang pertama di halaman 52. Teman-teman tolong dibuka buku paketnya agar teman-teman bisa tahu, bisa dipakai buku paketnya ya. Nah, sekarang kebahasannya itu adalah kata. Kata di sini ada 2.
Teman-teman bisa lihat di halaman 52. Di situ diterangkan ada perbedaan apa yang disebut dengan kata fakta, ada yang disebut dengan kata opini. Oke, kita lihat pengertiannya agar lebih paham. Gitu ya, teman-teman. Oke, kata fakta adalah suatu kalimat yang menyatakan peristiwa yang telah terbukti kebenarannya. Artinya fakta itu kalimat yang menyatakan peristiwa, yang menyatakan informasi bahwa kejadian itu betul-betul terjadi. Itu teman-teman. Gitu. Oke, sekarang opini. Apa sih opini gitu ya? Nah, opini itu suatu kalimat yang merupakan suatu pendapat. Nah, jadi opini itu kalimat pendapat, gagasan, sama pendapat juga. Kritikan, artinya masukan, kemudian maupun saran dari seseorang yang perlu dibuktikan kebenarannya. Artinya kalimat yang belum tentu terjadi, belum tentu ada dalam kehidupan. Nah, itu kira-kira teman-teman. Beda ya antara kalimat fakta dan kalimat opini. Beda ya. Singkatnya, kata fakta, kata yang betul-betul ada di dalam kehidupan. Kata opini hanya pendapat seseorang. Paham ya? Oke, kita lihat cirinya. Ciri kata fakta atau kalimat fakta dapat dibuktikan. Artinya ada di dalam kehidupan. Objektif, apa adanya. Arti objektif itu adalah apa adanya. Ketiga, memiliki data yang akurat. Artinya betul-betul ada datanya, ada buktinya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ciri fakta apa? Bisa dibuktikan apa adanya, memiliki data yang ada. Nah, itu. Beda kalau opini. Opini apa? Belum terbukti. Artinya belum ada dalam kehidupan. Subjektif. Ya, berdasarkan tidak apa adanya, artinya berdasarkan hayalan, berdasarkan pendapat seseorang, berdasarkan baru prasangka praduga, tidak didukung oleh data, artinya belum tentu ada datanya. Paham ya teman-teman? Oke, ada di halaman 52. Baik, kita lanjut lagi teman-teman di slide-nya. Nah, sekarang kita belajar tentang struktur. Apa itu struktur? Nah, teman-teman bisa dibuka halaman 54. Nah, seperti yang saya tulis, halaman ada di slide-nya. 54. Nah, sambil dibuka bukunya agar lebih paham. Oke, baik. Struktur dari teks eksposisi adalah pertama adalah pembukaan. Kedua apa? Penjelasan. Ketiga, penutup. Oke, kita lihat. Apa itu pembukaan? Pembukaan adalah berisi pernyataan umum yang menulis tentang suatu topik yang akan dipaparkan. Artinya hanya peristiwa atau pernyataan umum. Nah, pernyataan umum yang akan dipaparkan. Itu kira-kira. Oke, nanti kita lihat contohnya ya, agar lebih paham. Oke, berikutnya penjelasan. Penjelasan itu apa? Berisi pemaparan berupa fakta-fakta atau argumen untuk memperluas pengetahuan pembaca tentang topik yang disajikan. Artinya, apa yang akan disampaikan kepada orang banyak itu betul-betul dikaji. Ada ilmunya, berdasarkan ilmu yang ada. Makanya di sini pengetahuan pembaca, artinya memperluas pengetahuan pembaca, menambah ilmu pembaca. Jadi ada informasi-informasi yang apa? Yang disampaikan. Berikutnya yang ketiga apa? Penutup. Penutup itu apa? Berisi penegas ulang atau kesimpulan penulis terhadap topik yang dipaparkan. Artinya ada pesan-pesan yang disampaikan berupa kesimpulan. Paham ya, teman-teman? Bisa dilihat contohnya ada di halaman 54 itu paling bawah. Oh, ini pembukaan. Oh, ini penjelas. Oh, ini penjelas dan penutup. Nah, teman-teman tolong. Jadi tugasnya adalah membaca contoh dari struktur teks eksposisi. Paham ya? Nah, baik berikutnya.
kebahasaan lagi sekarang. Kebahasaan lagi, teman-teman bisa buka di halaman 56. Seperti yang tertera di dalam slide. Nah, kalimat. Nah, sekarang tentang kalimat. Kalimat adalah suatu bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Nah, gini maksudnya gini. Kalimat itu adalah kata-kata yang sedikit tapi utuh informasinya. Misal, saya bermain bola di lapangan UMJ. Paham ya? Jelas ya bahwa ada seseorang yang bermain bola di lapangan UMJ. Kalau ditulis itu kan hanya satu baris ya gitu ya. Makanya satuan bahasa terkecil tapi utuh, informasinya jelas. Nah, di sini kalimat dapat disajikan secara lisan atau tulisan. Artinya kalimat itu bisa secara ucapan, bisa secara tulisan kan gitu ya teman-teman. Nah, kalau secara lisan, nah kalimat ditandai dengan tinggi, mohon maaf ini salah tulisnya. Ini tinggi rendahnya nada. Kalau orang marah, wow, teriak gitu ya. Kalau orang biasa aja, lurus kan gitu ya. Kalau orang sedih, oh mendayu-dayu kan gitu ya. Nah artinya ditandai dengan kalimat itu kalau lisan ditandai dengan nada, tinggi rendahnya nada. Nah kalau tulisan terdiri dari subjek, subjek itu apa? Orang atau pelaku. Predikat, hal yang dikerjakan. Objek, artinya yang dikerjakannya, yang penderitanya, artinya yang dikerjakan oleh si subjek. Paham ya? Nah, makanya di sini contohnya saya bermain bola. Saya jadi subjek. Nah, bermain predikat, bola objek. Paham ya? Jadi struktur kalimat itu terdiri dari 3 minimal. Apa saja? Subjek, predikat, objek. Paham ya? Nah, berikutnya klausa. Klausa itu teman-teman sebetulnya bagian dari kalimat. Tapi klausa itu terdiri dari subjek dan hanya predikat, hanya itu. Gitu. Contoh di sini Andi bernyanyi. Andi jadi subjek. Bernyanyi jadi predikat. Nah, itu yang disebut dengan klausa. Paham? Jadi klausa itu terdiri dari subjek dan predikat. Aspek subjek predikat. Makanya di dalam kalimat ada klausa. Paham ya? Nah, kalimat juga di sini bisa terdiri dari 2 klausa. Bisa terdiri dari 2 klausa. Nah, nanti teman-teman kita belajar di kelas 3 itu ada yang disebut dengan kalimat majemuk. Majemuk itu apa? Kalimat yang tergabungan dari 2 atau lebih menjadi 1 kalimat. Nah, itu ya kira-kira. Oke, baik kita teruskan lagi ke slide berikutnya. Nah, langkah bagaimana sih kita membuat sebuah teks eksposisi, menciptakan sebuah teks eksposisi? Ada di halaman 59, teman-teman tolong dibuka halaman 59 tentang penyusunan teks eksposisi. Gimana? Pertama, menentukan tema. Gimana? Nah, teman-teman harus tahu tema yang akan diceritakan apa. Tema yang akan disampaikan kepada orang itu apa. Itu kira-kira. Jadi pilih temanya. Oh, saya temanya tentang penyakit, tentang kesehatan. Kebetulan sekarang lagi booming corona. Nah, jadi temanya tentang corona atau penyakit. Berikutnya yang kedua tentang apa? Menentukan tujuan tulisan. Apa sih tujuannya? Saya temanya corona, saya akan memberikan sebuah informasi bahwa corona ini A, B, C, D diterangkan. Bahwa corona ini akan terhindar ketika orang tersebut itu menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Nah, itu kira-kira. Jadi tujuannya apa? Menginformasikankah, memberikan eh, eh, tentang kesehatankah atau apa? Makanya yang ketiga apa? Mengumpulkan bahan tulisan. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa browsing di internet, bisa baca dari koran, bisa baca dari tulisan lain, jurnal dan sebagainya. Itu teman-teman bisa mencari informasi tulisan-tulisan, penelitian-penelitian tentang corona tadi. Makanya mengumpulkan bahan tulisan. Nah, itu ya.
Terus berikutnya nomor keempat apa? Yang keempat tadi penyusun karangan. Karena bahannya sudah ada. Nah, teman-teman, nah disusun satu, dua, tiga. Nah, itu disusun satu-satu menjadi sebuah kalimat. Makanya yang terakhir apa? Mengembangkan karangan tulisan menjadi karangan. Artinya tulisan yang sudah disusun, gimana caranya menjadi satu teks. Nah itu kira-kira teman-teman. Jadi pertama langkah-langkah menyusunnya apa? Menentukan tema, menentukan tujuan tulisan, mengumpulkan bahan tulisan, yang keempat menyusun kerangka tulisan, yang kelima mengembangkan karangan dari tulisan yang kita sudah susun. Nah, itu cara membuat sebuah teks eksposisi. Oke, itu ya kira-kira teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat di situ, bisa diperhatikan. Cara penyusunan teks eksposisi itu sebetulnya mudah. Makanya pertama dilihat dulu temanya apa. Apa yang akan teman-teman sampaikan kepada orang banyak. Contohnya teman-teman kalau ingin tahu teks eksposisi, baca koran. Koran itu adalah teks eksposisi. Jadi teks eksposisi itu apa? Koran. Maksudnya catatan yang ada di koran, berita yang ada di koran itu teks eksposisi. Nah, itu kira-kira teman-teman. Oke, itu. Oke, karena slide-nya sudah habis, ada waktu. Nah, coba teman-teman dibuka halaman berapa yang ada contoh itu ya. Nah, coba kita coba uraikan ya. Oh iya, di halaman 54 teman-teman. Coba diperhatikan 54. Nah, 54 di sini tentang struktur. Teman-teman bisa lihat. Di sini ada temanya tentang sampah. Oke, di sini pembuka ya. Apa sih pembuka itu? Nah, contoh di sini ya saya bacakan. Ada 3 baris. Penimbunan sampah sudah menjadi salah satu masalah nasional. Jika kita lihat di tempat-tempat pembuangan akhir atau TPA, sampah semakin menggunung. Nah, kalau kita lihat memang pembuangan sampah itu sampai bergunung-gunung kan gitu ya teman-teman. Nah, terus kemudian apa lagi? Gunung sampah tersebut jika dibiarkan dan tidak disegera diatasi dengan serius akan menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya apa? Penyakit. Nah, itu teman-teman ya. Gitu. Nah, itu pembuka, teman-teman. Itu pembuka. Nah, sekarang kalau penjelas gimana? Gunung sampah, nah ada ya di paragraf berikutnya, coba diperhatikan. Gunung sampah dapat mengakibatkan bau busuk yang menyuguhkan pemandangan yang tidak sedap dipandang mata. Selain itu, gunung sampah menyebabkan kuman-kuman penyakit mudah berkembang biak. Nah, jika musim hujan, sampah dapat menghambat aliran air hujan yang akan meresap ke dalam tanah dan menyumbat saluran-saluran air sehingga mengakibatkan banjir. Sampah yang terkena aliran hujan juga dapat menyebar kemana-mana. Nah, kotoran dan penyakit semakin berkembang. Nah, itu kira-kira penjelas. Teman-teman, coba diperhatikan. Kemudian yang terakhir kita lihat di penutupnya. Nah, penanggulangan sampah memang harus dilakukan secara serius agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, nah itu mulai kesimpulan. Oleh karena itu, nah masyarakatlah yang memiliki peranan penting dalam menanggulangi masalah sampah, terutama dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang merasa hasilkan setiap hari. Jadi memang sampah rumah tangga kan banyak ya. Setiap hari ada aja. Hal itu tentu saja harus didukung oleh kesadaran masyarakat agar budaya hidup bersih dan sehat. Jika masyarakat sudah memiliki kesadaran akan pentingnya lingkungan yang bersih, maka permasalahan sampah itu akan lebih mudah diatasi. Itu tentang penutup. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Nanti kita akan bahas, akan kita perdalam lagi dalam Zoom pertemuan berikutnya. Nah, itu kira-kira teman-teman video pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Dan kalau tidak paham,
teman-teman tonton 2 kali video ini agar lebih paham. Nanti ada pertanyaan boleh teman-teman WA ke saya, terus kemudian nanti kita diskusikan di Zoom di pertemuan pekan berikutnya. Baik teman-teman, demikian yang bisa disampaikan pada video pembelajaran kali ini. Tolong ditonton tadi, jangan nonton 1 kali, tapi tonton berikutnya. Nah, itu kira-kira. Jadi, kalau ada pengulangan biasanya akan lebih paham. Oke, jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Ingat, berdoa. Mudah-mudahan corona ini cepat selesai. Baik itu teman-teman, sehat selalu. Demikian, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.